Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir-akhir hari ini kita akan memasuki tahun baru yang kita sering sebut dengan tahun baru Hijriah, yakni ditandai dengan 1 Muharram sebagai waktu awal untuk bisa menapaki di tahun baru, yakni tahun 1445 Hijriah. Tetapi bangsa Indonesia tentu saja tidak hanya mengenal tahun Jawa dan tahun Hijriah, tetapi juga mengenal namanya tahun Masehi. Tahun Masehi itu mungkin diawali dengan 1 Januari yang menandai tahun baru Masehi. Karena disebut juga dengan tahun Samsiah. Karena berdasarkan pada bumi mengelilingi matahari. Sehingga tahunnya disebut tahun Samsiah sebenarnya. Tetapi pada generasi-generasi yang dulu itu memberikan kondisi mengambil nama Nabi Isa Al-Masih jadi Masehi. Tentu ini menjadi satu kondisi yang kita harus pahami sama-sama bahwa Indonesia itu mengenal setidaknya 4 kalender tahunan. Yang pertama adalah Imlek. Yang kedua adalah kalender Sultan Agungan atau tahun baru Jawa atau tahun Saka. Yang berikutnya lagi adalah Masehi dan berikutnya lagi adalah Hijriah. Setidaknya ada pengkondisian di mana ada tahun baru Masehi dimulai dari Januari, tahun baru Hijriah yang dimulai Muharram, tahun baru Jawa itu dimulai bulan Suro. Kenapa disebut bulan Suro? Ternyata Suro itu berarti berani. Berani untuk menentukan sesuatu. Sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti asyara atau 10 atau asyura'a. Di hari yang ke-10. Orang Jawa karena nyebutnya Asyura'a itu agak mengalami kesulitan dalam pelafalan, dalam penyebutan, sehingga dikondisikan untuk disebut menjadi suro untuk memudahkan. Dan kalau umat Islam menyebutnya sebagai Muharram, bulan yang dimuliakan. Tahunnya pun berbeda. Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo membuat kalender Sultan Agungan. Sehingga ketika 1445 Hijriah dimulai, maka bertepatan juga dengan tahun 1957. Ini menunjukkan bahwa kalender Jawa mempunyai usia yang jauh lebih tua daripada kalender Hijriah. Kenapa demikian? Tentu saya tidak akan menjelaskan ini karena bukan ranah saya untuk menjelaskannya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa orang Jawa mempunyai perhitungan-perhitungan sendiri. Sehingga pada dasarnya untuk menandai sebuah masa itu biasanya ada sengkalan, condro sengkolo. Bagaimana kita mempunyai makna-makna atau angka-angka yang mempunyai nilai realitas. Yang menunjukkan makna batiniah atau kesadaran spiritual bagi tahun tersebut. Sehingga ketika tahun 100 atau 1957 maka sengkalan tahun yang bisa
saya sebutkan adalah Pandito Anoto Wiwaraning Swarga. Pandito itu 7, Hanoto itu 5, Wiworo itu pintu 9, Swarga itu 1. Maka dikondisikan menjadi 1957. Pandito Hanoto Wiwaraning Swarga. Ini bermakna bahwa seorang ulama, seorang yang alim al-alamah, seorang yang faqih fiddin, memang harus bisa menata umat untuk bisa lebih baik dari waktu ke waktu melalui kalalasu atau kali dalam bahasa sederhana disebut masa. Sunan kali jaga itu berarti menandai sebuah masa tertentu. Sehingga pada dasarnya ketika di tahun baru ini disarankan orang untuk memperbanyak tirakat. Banyak di antara kondisi-kondisi yang terjadi misalnya di tahun Jawa yang baru atau tahun baru yang Jawa ini mulai, maka banyak ritual atau hal-hal yang dilakukan. Kegunaannya adalah menghormati tahun baru Jawa dan tahun baru Hijriyah. Di mana peristiwa-peristiwa sangat banyak terjadi di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 bulan Muharram, sehingga disarankan umat Islam untuk berpuasa di tanggal 10. Bahkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW menyatakan, andai kata aku masih bisa bertemu dengan tahun depan atau dengan bulan Muharram yang akan datang, maka aku akan berpuasa di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Untuk membedakan antara orang Muslim dengan orang Yahudi atau Nasrani. Kenapa demikian? Memang harus ada kapasitas yang membedakan. Justru itu juga membedakan bahwa orang Islam ini juga mengakui semua nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan seterusnya sampai dengan Nabi Isa al-Masih, Ruhullah alaihissalam. Itu umat Islam mengakui. Mungkin kalau keyakinan yang lain tidak demikian. Tetapi Islam mengakui. Dan bahkan kita juga mengakui adanya kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Serta kitab sendiri kita adalah kitab Al-Quran. Sehingga dalam hal ini momentum tahun baru 1957 atau 1445 Hijriah kita jadikan sebagai sarana untuk menata diri, untuk lebih berhikmat kepada ulama, berhikmat kepada kiai, dan harus mengkondisikan sesuatu dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik, tidak mengumbar emosi, tetapi memberikan solusi. Tidak bermaksud memukul, tetapi berusaha untuk merangkul semua pihak. Kita akan buktikan bahwa kita adalah umat yang pertengahan, umat yang terbaik, yang rahmatan lil alamin. Maka Islam ini tidak disebutkan di Al-Quran sebagai rahmatan lil mu'minin atau rahmatan lil muslimin, tetapi Kanjeng Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah yang menjadikan kita harus bersukacita menyambut tahun baru Hijriah dan tahun baru Jawa untuk menunjukkan kapasitas kita bahwa kita adalah orang Jawa yang tinggal di Indonesia, yang mempunyai kapasitas sendiri, yang mempunyai tata tertib sendiri, yang mempunyai unggah-ungguh, mempunyai tata krama, mempunyai subosito, mempunyai aturan-aturan normatif yang sangat baik. Minimal bahasa yang paling lengkap
dari bahasa kesukuan kita itu adalah bahasa Jawa. Ketika dibanding dengan bahasa Indonesia, itu akan sangat minimalis karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang terakhir. Dan kosakata dalam bahasa Indonesia itu sangat sedikit ketika dibanding dengan bahasa Jawa. Maka dalam hal ini kita sebagai orang Jawa atau orang Islam yang kebetulan tinggal di Pulau Jawa atau orang Jawa yang kebetulan beragama Islam, kita harus mempunyai sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang toleran, sikap-sikap yang saling menghormati dan saling menghargai perbedaan, dan bisa mengakui ada persamaan. Tidak usah khawatir ketika kita jauh dari pendidikan. Tetapi yang paling penting adalah kita harus belajar noto ati, noto rogo. Belajar mengkondisikan hati kita supaya bisa menerima cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk mencontoh apa-apa yang menjadi acuan normatif yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang akan diberikan oleh guru-guru kita. Sehingga dalam kesempatan ini, mari kita berupaya dengan kapasitas kita masing-masing. Wattaqullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah itu semampunya, semampu kita. Jadi ukuran bajunya adalah bukan baju orang lain, tapi baju kita sendiri. Ukuran keterampilan, momentum yang didapatkan, itu ukurannya ya kita sendiri. Jadi kalau kita hanya bisa baca bismillah, ya bismillah saja. Kalau bijinya Fatihah, bisanya hanya baca Al-Fatihah, ya Al-Fatihah saja. Dan tidak perlu kita menyalah-nyalahkan orang membaca Fatihah, karena lisanul Arab kita dengan lisanul Indonesia berbeda. Bacaan kita dengan bacaan mereka tentu berbeda. Kalau orang Jawa pun punya hono coroko, toto sowolo, podo joyonyo, mogo bodongo. Itu orang Jawa. Tetapi Arab mempunyai alibak tak sakjim. Dan semuanya tentu tidak boleh dipertentangkan. Karena memang masing-masing mempunyai khasanah keilmuan yang tersendiri. Tetapi tujuannya adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi ketika Allah memberikan kita berbangsa dan bersuku-suku dan bernegara yang berbeda-beda, ketemu dalam satu kesempatan itu untuk saling kenal mengenal. Tetapi ingat, yang membuat kita tinggi itu bukan karena status sosial kita, karena kondisi kita, tetapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sehingga mari kita kondisikan, kita sambut tahun baru 1445 Hijriah atau tahun Jawa 1957 dengan sukacita, dengan perasaan yang penuh harap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tradisi doa akhir tahun dan doa awal tahun. Yang perlu dilakukan akhir tahun adalah ba'da asar, dan doa awal tahun dibaca ba'da maghrib. Karena tahun Hijriah itu dimulai adalah pada saat maghrib dan ketika diakhiri di saat waktu asar. Sama dengan kalender Jawa atau kalender Sultan Agungan. Inilah menjadi jasa terbaik dari Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, menjadikan momentum yang sangat bersejarah, dan ini tidak dimiliki oleh negara-negara lain, tidak dimiliki oleh suku-suku lain. Kita harus berbangga sebagai orang Indonesia yang mempunyai 17.000 pulau, yang mempunyai 285 juta penduduk, yang mempunyai pemimpin-pemimpin yang bisa membawa ke arah yang lebih baik.
Tidak ada gading yang tak retak. Segala sesuatunya tentu ada plus minusnya. Tapi apapun itu, mari kita jadikan momentum perubahan tahun ini menjadi semakin kita berupaya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Supaya upaya dari para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru kita untuk ambuka wiwarahing swarga, membuka pintu surga, ini bisa lebih baik. Caranya bagaimana? Ya kita ikutilah. Kita akidahnya harus baik, akhlaknya harus baik, muamalahnya juga harus baik. Tentu menjadi barisan orang-orang yang soleh dan solehah itu menjadi cita-cita bersama. Sehingga pada dasarnya negara ini harus mempunyai kapasitas baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Mempunyai negara yang aman, yang baik, serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai momentum awal tahun ini mari kita jadikan sebagai upaya untuk mencambuk diri, melecut semangat kita, berupaya menjadi sesuatu yang lebih baik, berjuang lebih gigih. Apalagi di bulan Juli ini, kita juga nanti di bulan Agustus akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 tahun. Tentu kita harus upayakan momentum awal tahun Hijriah, awal tahun Jawa, dan disongsong dengan peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang waktu itu bertepatan dengan 8 Ramadan 1364 Hijriah, memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih bisa berkarya sesuai dengan ranah kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan di tahun ini dan tentu di tahun depan atau tahun 1957 akan lebih baik lagi, dan tahun ini tentu yang baik kita pertahankan, yang jelek tentu kita tinggalkan. Di tahun 1956 andai kata ada sesuatu yang baik maka dipertahankan untuk dilembagakan kembali di tahun 1957. Sebagaimana tahun Hijriah juga demikian. Mana yang buruk mari kita tinggalkan. Semoga tahun baru ini lebih baik daripada tahun kemarin dan kita lebih berprestasi di tahun ini daripada tahun kemarin. Tidak hanya sukses tetapi juga mulia fitini wad dunya atal akhirah. Amin Allahumma amin. Terakhir, seperti biasa, mari kita istighosah. Istighosah itu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita dan meminta untuk dimudahkan atas apa yang ada sekarang. Ketika kita, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai kesulitan, baik ekonomi, kesulitan studi, kesulitan apapun yang belum selesai, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan atas segalanya dan kita diberikan keridhaan atas apa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada sahabat saya, sahabat kami semua yang telah membantu memperjuangkan channel ini sehingga bisa menjadi berkembang lebih baik, dan semoga amal panjenengan semua senantiasa menjadi amal yang mardotillah, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.